Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus berkati. Mari sebelum kita bahas firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini, walaupun situasi seperti ini Tuhan, kami tidak boleh lupa Tuhan akan kebangkitan daripada-Mu, dan kami boleh bersuka cita bersama Tuhan. Mungkin kami di tempat yang berbeda-beda Tuhan, biar tetap Engkau yang pimpin kami Tuhan, Engkau yang terus jagai kami Tuhan. Tuhan, terima kasih sebentar kami ingin merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Engkau yang pakai hamba sebatas daripada alat di tangan-Mu saja Tuhan. Biar Tuhan, nama-Mu saja yang tinggi-tinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ke Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3. Markus pasalnya yang ke-16 ya. Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah statement daripada Maria Magdalena dan beberapa orang yang mereka berencana untuk pergi ke kubur Yesus untuk meminyakinya. Statement ini menyatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa hari yang ketiga, seperti yang dia katakan, seperti yang Yesus katakan, itu dia akan bangkit. Itu mereka ternyata tidak percaya. Dan kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-11 ya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah murid-murid Yesus ya, dan orang-orang terdekat Yesus selama pelayanannya yang kurang lebih 3 tahun lebih. Saya nggak tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah percaya Kristus berapa lama. Untuk saya pribadi, mungkin saya boleh katakan yang sungguh-sungguh sudah percaya dan bertobat ya, hidup baru 10 tahunan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih lama, namun saya sudah dari kecil sekali bergereja, hidup bergereja gitu ya. Pergi gereja, Paskah pasti gereja, Natal gereja gitu ya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini tidak menjamin bahwa seseorang bisa dengan sendirinya percaya. Pada pagi hari ini bahkan kita dikasih tahu oleh firman Tuhan bahwa ternyata murid-murid sendiri mereka ragu, mereka tidak percaya. Nah, ini yang bahaya. Karena saya mau membahas tentang signifikannya, apa faedahnya atau apa efeknya kebangkitan Kristus bagi kehidupan Kristen kita. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya mau membahas tentang begitu banyak orang-orang yang tidak percaya atau kurang atau hilang atau kepercayaannya tidak ada. Ya. Kenapa kira-kira? Dan mari kita baca ya satu ayat, yaitu Matius 28, bagian firman Tuhan Matius 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 ya. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 firman Tuhan berkata, "Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala." Ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini gak cuma murid-murid, namun pada saat itu katanya di ayat 11 yang kita barusan baca, beberapa orang dari penjaga itu datang ke imam-imam ya. Karena apa yang terjadi? Jadi kuburnya kosong padahal mereka lagi jagain atau gimana, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi
ini terjadi dan mereka tahu mereka dalam bahaya. Kenapa? Karena kubur ini sudah disegel. Kalau Bapak Ibu baca Matius 27 ya, saya nggak akan bacakan ya, tapi boleh Bapak Ibu buka, pause video ini, buka ya, Matius 27 ayat yang ke-62 ya, sampai yang ke-66. Mereka sudah planning untuk udah kira-kira, oh ini akan ada murid. Oh, Tuhan Yesus bilang bahwa di hari ketiga dia akan bangkit. Karena itu harus jagain ya, kuburnya jagain ya, segel. Jadi udah ada planning, udah dijagain ya. Dan namun ini halnya terjadi. Kemudian apa yang imam-imam ini lakukan? Ini menarik, kenapa? Karena kalau seandainya itu diri kita atau mungkin orang lain, kita akan lakukan yang seperti imam lakukan, atau kita akan bertobat. Karena ini sudah jelas-jelas betul loh. Orang yang saya sangka itu bukan Mesias, yang sudah saya salibkan, ternyata dia bangkit lagi, hidup lagi. Artinya siapa yang salah? Saya yang salah. Kalau saya seorang imam, betul. Namun kenapa imam-imam ini bersikukuh? Mereka nggak mau percaya. Mereka nggak mau percaya. Padahal kubur sudah kosong, kubur sudah terbuka, sudah kosong. Mereka tetap bersikukuh, Yesus bukanlah Mesias. Karena begitu mereka akui bahwa mereka salah, maka segala kehormatan, segala kenikmatan hidup, segala hal-hal yang baik yang selama ini mereka pegang teguh, semuanya hilang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sulit untuk percaya atau tidak percaya itu seringkali dikarenakan kenikmatan hidup. Seringkali dikarenakan ada begitu harga yang begitu mahal yang saya harus lepaskan jikalau saya percaya sungguh-sungguh dengan Yesus. Dan inilah yang terjadi kepada para imam-imam ini, bahwa kenikmatan hidup, kehormatan, oh selama ini mereka disanjung-sanjung, mereka adalah panutan daripada satu bangsa. Mereka harus lepaskan itu semua. Mereka harus lepaskan segala tradisi-tradisi yang mereka sudah junjung-junjung begitu tinggi. Mereka nggak bisa. Kenapa? Karena kenikmatan hidup. Dan sekali lagi saya katakan, orang-orang Kristen zaman sekarang tidak jauh berbeda. Seringkali kita juga tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Karena di saat kita percaya, kita harus mengorbankan begitu banyak bagian daripada hidup kita. Di saat saya percaya cara Tuhanlah yang terbaik, maka di saat yang bersamaan, saya harus buang cara hidup saya. Di saat saya punya sebuah rencana yang begitu luar biasa, yang saya sudah godok, pikirkan begitu dalam-dalam matang gitu ya. Tapi jikalau saya harus percaya kepada rencana Tuhan, dan Tuhan ubah itu, saya harus rela lepaskan segala usaha keras, segala usaha apapun itu yang merencanakan rencana saya itu, saya harus relakan itu tidak terjadi. Misalkan kita sudah ada rencana tentang masa depan, di saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus berani lepaskan itu. Kita harus berani lepaskan itu. Yang pertama yang membuat orang sulit percaya itu adalah kenikmatan hidup. Dan jikalau kekayaan, ya, segala kenyamanan, segala hal-hal yang baik, itu yang membuat orang sulit percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang sulit percaya? Kita buka ke Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alasan kedua bagi orang tidak percaya. Alasan kedua kenapa orang sulit percaya.
itu adalah karena tekanan hidup, kesulitan, ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bayangkan pada saat itu menjadi murid daripada Yesus. Karena satu bangsa melihat Yesus itu adalah seorang pengkhianat, seorang yang sesat. Di satu bangsa itu meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Dan bayangkan kalau kita menjadi sahabatnya, kita bayangkan kita jadi muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Apakah itu bukan situasi yang berbahaya bagi kita juga? Dan itulah yang dialami oleh murid-murid ini. Mereka takut, Yesus, dia mati. Kita gimana nih sekarang? Kita gimana nih? Jadi ketakutan, kesulitan itu yang membuat mereka sulit untuk percaya, Bapak Ibu. Dan hal yang sama juga terjadi dengan kita pada saat ini. Keadaan virus ini tidak hanya menjadi dampaknya bukan hanya dalam kesehatan. Saya baca beberapa berita, Bapak Ibu juga udah pasti baca banyak berita ya kan? Ya, kita sudah tahu bahwa ini dampaknya akan ke dalam ekonomi yang begitu berat. Banyak pabrik-pabrik yang sudah mengurangi buruhnya karena orderan sudah mulai turun segala macam ya. Dan begitu banyak kesulitan. Jadi kesulitan ini seringkali juga, ya memang betul ada beberapa orang yang mengalami kesulitan, kemudian mereka semakin mendekat dengan Tuhan, betul. Saya nggak pungkiri hal itu. Namun ada juga orang yang mengalami kesulitan, kemudian dia meragukan Tuhan. Dan seperti, atau mungkin bukan kesulitan, tapi lebih kepada ketakutan. Di saat ini adalah murid-murid mereka takut daripada orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu mereka akan dibenci, bahkan mungkin akan dibunuh juga. Dan mereka ketakutan. Karena mereka bersama-sama dengan Yesus selama ini. Dan kemudian Yesus mati dan mereka langsung takut. Ketakutan, kesulitan, dan segala ketidaknyamanan itu wajar kita rasakan. Namun kita tidak boleh mengizinkan ketakutan itu menguasai diri kita. Seperti pada saat murid-murid ini, di saat yang seperti ini, memang betul secara manusia kita tentu saja kita berpikir bahwa hal ini sangat-sangatlah wajar bagi orang untuk takut. Jelas gurumu baru saja disalibkan oleh satu bangsa. Setiap orang menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana perasaanmu pada saat itu? Jikalau kita adalah murid-muridnya, tentu kita sangat, celakalah aku. Dan pada saat ini, di saat gurunya itu sudah meninggal, mati yang mereka percaya ya, itu maka mereka sangat diliputi oleh ketakutan. Mereka takut betul. Namun bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Di saat kesulitan, ketakutan, kekhawatiran menimpa hidup kita, menghimpit hidup kita sehingga kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Satu, Bapak Ibu, kita harus kembali ingat-ingat apa yang sudah Yesus katakan. Kita harus kembali ingat-ingat apa yang sudah firman Tuhan janjikan dan pegang teguh pada kebenaran ini. Jangan biarkan situasi atau segala macam, bukan berarti kita menjadi tidak peduli, bukan itu poinnya. Ya. Tapi jangan biarkan situasi atau ketakutan atau kekhawatiran kita menjadi sesuatu hal yang melingkupi kehidupan kita seluruhnya. Karena itu kita harus lawan dengan firman Tuhan.
Murid-murid pada saat itu mereka lupa, padahal berkali-kali Yesus sudah katakan bahwa Mesias harus menderita sengsara, harus mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Yesus sudah berulang-ulang kali katakan. Namun karena kondisi mereka pada saat itu, situasinya adalah apa yang mereka tahu? Yesus mati di depan mata kepala saya sendiri. Sekarang saya dikejar-kejar, sekarang saya mau ditangkap. Itulah yang menjadi realitasnya sekarang. Tetapi omongan Yesus yang pada saat itu bersama-sama dengan dia, mereka semua lupa. Sama seperti kita di saat seperti sekarang ini, virus segala macam ya. Mungkin usaha kita udah mulai goyang, mungkin pekerjaan kita sudah diambang batas, di mana perusahaan kita mungkin sebentar lagi tutup, atau apapun itu hal-hal buruk yang sudah di depan mata. Sulit bagi kita untuk percaya. Disitulah firman kita, firman Tuhan harus yang kita pegang teguh. Kita baca, kita renungkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang burung pipit di udara tidak akan jatuh tanpa sepengetahuanku. Karena itu anak-anakku engkau yang akan aku pelihara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhanlah yang harus kita terus isi terus di dalam diri kita. Karena di hari-hari belakangan ini saya tahu begitu banyak berita, begitu banyak ketakutan. Jikalau kita terus konsumsi berita-berita yang buruk, jikalau kita terus konsumsi terus itu dari bangun sampai tidur ya. Bahkan kemarin saya juga buka Instagramnya Jokowi ya, presiden kita. Dia bahkan menghimbau di Instagramnya ya, saya lihat videonya bahwa katanya batasi waktu untuk membaca berita, mungkin 1 jam di pagi, 1 jam di malam, ya udah cukup ya. Karena kalau terlalu banyak, ternyata ini bahkan orang dunia yang katakan ya, orang yang bukan anak Tuhan yang katakan bahwa itu saja bisa meningkatkan tingkat anxiety seseorang, tingkat kekhawatiran seseorang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jikalau kita hanya isi diri kita dengan berita-berita seperti ini, tetapi Alkitab kita tertutup, jangan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau jahat? Jangan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan hal buruk ini terjadi, sedangkan Alkitabmu sendiri tertutup. Bukan berarti nggak boleh tanya Tuhan, boleh, tapi harus fair dong. Bukalah Alkitabmu, bacalah firman Tuhan, karena disitulah sumber kekuatan kita. Disitulah sumber kekuatan kita. Berdoalah. Di Taman Getsemani, kita tahu Jumat hari lalu kita rayakan ya, kita kenang gitu ya, bahwa kesengsaraan Yesus, kematian Yesus, kita kenang itu semua. Tapi apa yang Yesus lakukan di saat-saat ketakutannya atau kesulitannya di Taman Getsemani? Yang dia lakukan adalah dia berdoa dan dia cari kehendak Bapa. Jikalau kehendak Bapa adalah hal ini harus terjadi, jikalau kehendak Bapa adalah hal buruk ini harus saya tanggung, saya akan taat. Saya akan tetap ikut Tuhan walaupun susah, walaupun berat. Bapak Ibu, itulah alasan kedua kenapa banyak orang yang sulit percaya di saat-saat seperti sekarang ini ya. Dan yang ketiga adalah kenapa orang-orang pada saat itu, murid-murid dan banyak orang yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Kristus ya. Kita lihat di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bukan karena situasi, terkadang orang tidak percaya. Bukan karena dia terlalu senang, bukan karena dia sedih ya, bukan karena perasaannya, tapi dia tidak percaya karena tidak masuk akal aja.
Dan saya nggak tahu berapa banyak dari orang yang tidak mau percaya atau tidak bisa percaya bahwa Kristus bangkit lagi karena tidak masuk akal aja. Seperti Thomas ini. Ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin dia ada ketakutan atau apa, tapi dari statementnya dia, dari yang barusan kita baca ini, ya, dia simply tidak percaya karena ya nggak mungkin lah. Ya tidak mungkin. Yesus sudah disalib. Kita sendiri loh yang bawa mayatnya ke kuburan, kita sendiri yang sudah lakukan ini semua. Terus bangkit. Ya walaupun terlepas dari apapun yang dia bilang ya sebelumnya, katanya 3 hari lagi akan bangkit segala macam ya. Tapi ini adalah hal yang mustahil. Ini adalah hal yang mustahil. Gak mungkin bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau tekankan dan ingatkan sekali lagi bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Tidak ada hal yang terlalu mustahil bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan sampai 3 hal ini menghambat kita. Mau terlepas kita sudah bergereja bertahun-tahun, apapun itu ya. Jangan sampai ini menghambat kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh percaya bahwa pada hari ini, yaitu berapa ribu tahun yang lalu, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bangkit, dia kalahkan maut. Dia kalahkan kuasa dosa. Itu kita harus sungguh-sungguh percaya. Saya akan secara cepat aja, saya akan bagikan 3 apa signifikannya, apa efeknya kepada kita kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, yaitu kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dialah sungguh-sungguh adalah Allah. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah, dan dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 10 ayatnya yang ke-17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Secara jelas, Yesus bilang, aku datang dari surga. Allah yang mengutus aku, akulah anaknya. Dan aku sekarang kembali. Sekarang aku hidup lagi. Aku turun ke bawah kerajaan maut dan kembali lagi aku hidup. Dan nanti aku akan pulang ke rumah Bapa. Dan inilah yang menjadi dasar daripada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit lagi, kalau Yesus itu adalah manusia biasa, adalah hanya nabi besar, kalau begitu apa bedanya dengan kita? Karena seseorang yang datang dari surga barulah bisa membawa kita ke dalam surga. Simpelnya seperti itu. Jikalau hanya nabi besar, mungkin dia hanya ada pengajaran yang baik ya segala macam, tapi dia sendiri nggak pernah melihat surga. Dia sendiri tidak tahu surga itu seperti apa, bagaimana ke sana. Tapi dia hanya mengira-ngira. Kayaknya sih kayak gini deh caranya. Cara A, cara B, cara C gitu ya. Mengira, dia hanya memperkirakan, oke, ini caranya. Tetapi jikalau seseorang sungguh-sungguh benar, dia adalah dari sana dan bukan hanya dari sana karena dia hanyalah utusan, tetapi dialah sendiri adalah anak Allah, maka akan beda cerita. Ya. Saya akan ibaratkan ini seperti, anggaplah ada sebuah istana ya. Ada sebuah istana, ada seseorang yang rumahnya pas di luar istana, tetangga istana. Dia dari kecil, dari muda ya, dia tumbuh besar di sebelah istana, dan dia lihat tamu-tamu kerajaan keluar masuk daripada pintu itu. Dia tahu penjaganya, oh ini jam segini segala macam ya. Tapi sampai pada akhir hidupnya dia sendiri belum pernah sekalipun masuk ke dalam istana itu. Namun ada satu hari seorang pangeran
keluar daripada istana itu. Dia sedang berjalan-jalan di kota, ya. Kira-kira jikalau ada dua orang ini yang datang kepada kita dan dia menawarkan, dia bilang, "Hey, kamu, ikut aku ke dalam istana." Kira-kira siapa yang bisa kita percaya bisa membawa kita ke dalam istana? Jelas, langsung kita akan bilang, ya jelas pangerannya. Kenapa? Karena dialah pangeran. Dia dari istana itu, dia hidup di sana. Dia tahu betul keluarga di dalamnya. Sedangkan orang yang tetanggaan sama istana ini, yang rumahnya mungkin di sebelah istana ini, dia mungkin tahu betul. Di dalam mungkin ada musik-musiknya, kadang-kadang ini kalau tanggal segini ada musik ini, tapi dia nggak pernah lihat. Nah, karena itu Yesus harus bangkit lagi dan dia harus kembali ke surga untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia harus kalahkan kerajaan maut. Dan dia harus buktikan bahwa dia bukanlah hanya manusia biasa. Dialah Allah. Karena ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Kebangkitan Kristus ini sangat-sangat penting, ya. Yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Saya bersyukur dengan firman Tuhan yang begitu indah. Coba Bapak Ibu renungkan lagi ya, 1 Tesalonika ayat 14. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14. Ini adalah ayat yang mungkin kalau ada teman-teman kita atau di antara kita ada yang takut mati. Ya, ini adalah ayat yang begitu indah. Dan apalagi di saat-saat seperti sekarang di mana coronavirus ini begitu berbahaya, ya. Ya, ada yang bilang ini hanya flu biasa, tapi ya yang jelas di Indonesia jumlah yang meninggal dengan jumlah yang sembuh sama banyak. Jadi ini sesuatu hal yang cukup mengerikan. Dan tentu kita perlu memikirkan kalau kita nanti mati bagaimana gitu loh. Ya, maksudnya saya bukan menakut-nakuti, amit-amit betul. Ya. Siapa yang mau? Tapi jikalau Tuhan izinkan kita kena. Amit-amit sekali lagi Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita kena, bagaimana respon kita? Jikalau kita terus menerus isi diri kita dengan kekhawatiran, tentunya kita akan ketakutan dan hilang. Namun jikalau kita isi dengan ayat-ayat seperti ini, kita memiliki sebuah pengharapan besar. Bahwa orang yang mati di dalam Kristus itu tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Ayat 14 begitu indah, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah kuasa kebangkitannya, memberikan pengharapan, ya. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kekristenan. Saya seringkali bilang ada satu statement, ya. Saya seringkali ucapkan ini di anak-anak pemuda. Saya bilang kita ini untuk mengasihi Kristus saja, untuk mengasihi Yesus saja, kita butuh bantuan Tuhan. Cukup menyedihkan, tapi itulah kenyataan. Untuk menyenangkan Tuhan, kita butuh Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kuasa kebangkitannya menyanggupkan kita untuk hidup bersama-sama dengan Kristus, untuk menghidupi kehidupan Kristen kita. Roma 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya akan tutup dengan ayat ini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Kristus, itulah yang memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam kehendak Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.